Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang manajemen hubungan masyarakat atau yang disingkat dengan Humas. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Arum Puspitasari, yang kedua ada Nabila Fakira, saya sendiri, yang ketiga ada Elisna Windarsih, yang keempat Emilia Fitra Tunisa. Baiklah, langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang definisi manajemen humas. Manajemen hubungan masyarakat atau yang disingkat dengan humas adalah proses penelitian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian suatu kegiatan komunikasi yang disponsori oleh organisasi. Proses manajemen biasanya dilakukan oleh seorang praktisi dalam kegiatan humas. Manajemen humas merupakan suatu komunikasi dua arah antar suatu lembaga dengan masyarakat untuk melakukan kegiatan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, serta evaluasi dalam usaha pencapaian tujuan organisasi. Manajemen humas difungsikan untuk mendukung dan memelihara jalur bersama bagi komunikasi, pengertian, penerimaan, dan kerjasama antar organisasi dengan publik. Tujuan manajemen humas. Humas memiliki peran strategis dalam upaya meningkatkan mutu lembaga pendidikan. Dengan adanya humas, diharapkan terjadi saling pengertian. Akibatnya memunculkan sikap kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pihak sekolah untuk menanggulangi masalah-masalah pendidikan yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Menurut Ridwan, manajemen humas khususnya di dalam lingkup pendidikan memiliki beberapa tujuan, antara lain yaitu yang pertama, mengembangkan pemahaman tentang maksud dan saran-saran dari sekolah. Yang kedua, menilai program sekolah dengan kata-kata kebutuhan-kebutuhan terpenuhi. Yang ketiga, mempersatukan orang tua, murid, serta guru-guru dalam memenuhi kebutuhan perkembangan peserta didik. Yang keempat, mengembangkan kesadaran akan pentingnya pendidikan sekolah dalam era pembangunan. Yang kelima, membangun dan memelihara kepercayaan terhadap sekolah. Yang keenam, memberitahu masyarakat tentang pekerjaan sekolah. Dan yang terakhir adalah menyerahkan bantuan dan dukungan bagi pemeliharaan dan peningkatan program sekolah. Fungsi manajemen humas. Fungsi manajemen humas adalah membantu manajemen dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan dan mengembangkan hubungan yang baik dengan berbagai macam pihak. Fungsi manajemen humas dalam menyelenggarakan komunikasi timbal balik antar organisasi yang diwakilinya dengan masyarakat sebagai sasaran, pada akhirnya dapat menentukan sukses atau tidaknya tujuan dan citra yang hendak dicapai oleh organisasi yang bersangkutan. Menurut Nasution 2010, beberapa fungsi manajemen humas di lembaga pendidikan yaitu 1. Mampu menjadi mediator dalam menyampaikan komunikasi secara langsung, komunikasi tatap muka, dan tidak langsung melalui media pers kepada pimpinan lembaga dan publik intern, seperti guru, karyawan, dan siswa. 2. Mendukung dan menunjang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mempublikasikan lembaga pendidikan. Dalam hal ini, humas bertindak sebagai pengelola informasi kepada publik intern dan publik ekstern, seperti menyampaikan informasi kepada pers dan promosi. 3. Mencapai suatu citra yang positif terhadap lembaga pendidikan. Sedangkan menurut Ruslan 2001, secara umum, manajemen humas memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. 1. Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. 2. Membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik internal dan publik eksternal. 3. Menciptakan komunikasi dua arah dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada publiknya dan menyalurkan opini publik kepada organisasi. 4. Melayani publik dan menasehati pimpinan organisasi demi kepentingan umum. 5. Operasionalisasi dan organisasi publik relation adalah bagaimana membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publiknya untuk mencegah terjadinya rintangan psikologis, baik yang ditimbulkan dari pihak publiknya. Fungsi manajemen humas.
Manajemen humas dalam fungsinya bertugas untuk mendukung dan memelihara jalur bersama bagi komunikasi, pengertian, penerimaan, dan kerjasama antara organisasi dengan publiknya. Fungsi manajemen humas. Manajemen humas dalam fungsinya bertugas untuk mendukung dan memelihara jalur bersama bagi komunikasi, pengertian, penerimaan, dan kerjasama antara organisasi dengan publiknya. Manajemen humas berfungsi sebagai media dalam menjembatani antara sekolah dan masyarakat yang nantinya sekolah sebagai lembaga sosial yang diselenggarakan dan dimiliki oleh masyarakat harus memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Menurut Rumanti 2009, terdapat beberapa tugas pokok manajemen humas, yaitu sebagai berikut. Menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas penyampaian informasi secara lisan, tertulis, melalui gambar atau visual kepada publik, supaya publik mampu mempunyai pengertian yang benar tentang organisasi atau perusahaan. Tujuan serta kegiatan yang dilakukan. 1. Memonitor, merekam, dan mengevaluasi tanggapan serta pendapat umum masyarakat. 2. Memperbaiki citra organisasi. 3. Tanggung jawab sosial. 4. Komunikasi. Ruang lingkup manajemen hubungan masyarakat. 1. Publisitas. Publisitas adalah kegiatan menempatkan berita mengenai seseorang, organisasi atau perusahaan di media massa. Dengan kata lain, publisitas adalah upaya orang atau organisasi agar kegiatannya diberitakan di media massa. B. Pemasaran. Tujuan hubungan masyarakat dalam pemasaran ini adalah untuk menyampaikan pesan kepada khalayak yang bukan menjadi pelanggan atau customer dari perusahaan tempat humas itu berada. 3. Public affairs. Organisasi atau perusahaan harus menjalin hubungan yang harmonis dengan pemerintah karena pemerintah mengeluarkan peraturan yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Public affairs bertugas untuk memengaruhi kebijakan publik yang dapat mendukung tujuan perusahaan. 4. Manajemen isu. Manajemen isu merupakan upaya organisasi atau perusahaan untuk melihat kecenderungan isu atau opini publik yang muncul di tengah masyarakat dalam upaya organisasi atau perusahaan untuk memberikan tanggapan atau respon yang sebaik-baiknya. 5. Lobby. Organisasi bisnis di negara maju seperti Amerika Serikat sudah lazim menunjuk suatu tim humas untuk melakukan pendekatan atau lobbying dengan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab terhadap pembentukan hukum undang-undang baru dengan harapan undang-undang baru yang akan dikeluarkan itu tidak akan merugikan organisasi bersangkutan. 6. Hubungan investor. Tugas hubungan investor sangat sering berkaitan dengan masalah keuangan sehingga bidang ini sering pula disebut dengan financial relation. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dari kelompok 8, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.